Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini kita akan bersatu hati kita bersama-sama untuk merenungkan kembali segala pengorbanan Tuhan, segala kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan meskipun keadaan pada saat ini kita tidak bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah, tapi kami percaya Tuhan, Kau menyatukan setiap hati kami Tuhan. Kau menyatukan setiap kerinduan kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau menjamah setiap kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan mengalir pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami ingin mengenang kembali kesengsaraan-Mu Tuhan, penderitaan-Mu Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar atas setiap kami Tuhan. Pada ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kerinduan kami ke dalam tamu Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tamu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang beracara pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai hari Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawa-Mu Tuhan, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita sambut Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi dengan kesukaan hati kita katakan, Dia sungguh indah, sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku, cinta daku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus.
hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia kami angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Mari tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima segalanya. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami sambut Kau, Raja atas segala raja. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari ingat kembali kebaikan Tuhan, segala pengorbanannya, segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu. Kami muliakan, kami pujikan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Pengorbanan-Mu begitu besar atas setiap kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Salib-Mu sangat mulia bagi kami Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan, yang rela menderita bagi setiap kami Tuhan, yang menghidupkan kami kembali Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat nyawa-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas semuanya Tuhan, tapi Engkau sungguh baik Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku bersuka, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, Tuhan. Karena salib-Mu kami menang, Tuhan, mengatasi semuanya. Menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap kami, Tuhan. Bahkan Allah yang besar mengalahkan segalanya, Tuhan. Engkau telah mati, Tuhan, bagi kami, Tuhan.
Tapi kami percaya pada hari ketika Engkau bangkit mengalahkan maut Tuhan, itu menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang mengalahkan segalanya Tuhan. Bahkan kematian Engkau kalahkan Tuhan, maut Engkau kalahkan Tuhan, sehingga kami menjadi umat-Mu yang pemenang Tuhan, bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Mari Tuhan pada hari ini Tuhan, kuatkan setiap kami Tuhan, bahkan di saat dunia yang saat ini sedang kacau balau Tuhan, oleh karena virus yang telah terjadi Tuhan. Tapi kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami, Engkau yang sanggup memulihkan Indonesia, Engkau yang sanggup memulihkan seluruh dunia pada saat ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang tidak ada tandingannya Tuhan. Engkau mengendalikan segalanya atas setiap hidup kami Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu yang terindah atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau katakan bersama-sama, apapun yang terjadi dalam hidup kami mengatakan Engkau Allah yang besar Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great, how great is our God, how great is our God. Mari angkat tangan sembah Tuhan bersama-sama. Setiap kami yang ada di rumah, setiap kami yang ada di sini, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kami mau mengatakan Engkau Allah yang besar. How great, how great is our God, name above all names, name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing, my heart will sing, how great is our God, name above all names. You're the name above all names. You are worthy our praise, and my heart will sing, my heart will sing, how great is our God. Mari angkat tangan sembah Tuhan bersama-sama. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we see, how great, how great is our God, how great is our God, how great. Mari angkat hatimu, mari angkat hatimu dan kerinduanmu di hadapan Tuhan. How great, all we see, how great, how great, all we see, all we see, how great, how great, all we see, all we see, how great, how great
di surga. Beri sorak-sorai kepada kita, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat kembali segala kebaikan-Mu Tuhan. Kesengsaraan-Mu Tuhan, darah-Mu yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Itu membuat hidup kami berubah Tuhan, membuat kami bersuka cita Tuhan. Karena kami tahu kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal Tuhan, yang tidak bercacat celah atas setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan menyatakan hati kami penuh dengan sukacita Tuhan, karena Kau telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacita kami penuh Tuhan, sukacitaku penuh, ku bernyambut bagimu. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagi kami bermazmur, memuji nama-Mu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan Jesus Lord. baru. Darah-Mu Jesus, darah-Mu Jesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus menyucikan kami, umat-Mu yang merendahkan diri hati di hadapan-Mu. Darah-Mu Yesus membuat hidup ini berarti.
Yes, Lord. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau hadir bersama kami. Hari ini kami memperingati hari pengorbanan-Mu yang besar. Hari ini kami bangga mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kami tetap semangat, kuat. Walaupun badai harus ada di dalam kehidupan ini. Tapi kami tahu kami akan tetap menang. Amin. Kami akan terus menang. Amin. Karena kami tahu darah-Mu sudah mengalahkan semuanya. Sebab itu Bapa, berbicaralah pada kami pagi hari ini. Urapi kami, urapi jemaat-Mu yang mendengar saat ini, dimanapun mereka berada. Urapi kami dan jamah kami. Terima kasih. Biarlah firman-Mu akan memberikan kekuatan pada kami. Urapi hamba-Mu yang hina, hamba yang sebagai budak di hadapan-Mu, menurut Engkau, dan hamba melakukan tugas yang Kau berikan kepercayaan kepada hamba-Mu ini. Dalam nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, yang percaya mengatakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati hari pengorbanan yang besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pesan dari Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Pesan yang harus kita jalani dan kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Dimanapun kita berada, disitulah kita melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu jagalah hatimu sampai kita menyelesaikan kehidupan ini dengan baik di hadapan Dia. Sebab itu lewat 7 pesannya waktu Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, yaitu hati yang mengampuni, mempunyai hati yang mengampuni. Dalam Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka. Yang terlihat di atas kayu salib, Dia melihat dengan jelas di hadapannya orang-orang yang menuduh Dia dengan tidak ada bukti satu kesalahan yang Dia lakukan. Orang-orang yang memaki Dia, orang-orang yang menghujat Dia dengan kata-kata kotor, orang-orang yang menampar Dia, prajurit-prajurit itu, yang meninju Dia, yang memakaikan mahkota duri dengan paksa di kepalanya, dan mencambuk Dia dengan duri paku yang berduri, yang hingga dagingnya terkelupas. Dari apa yang sudah dilakukan Tuhan, sekarang diajarkan kepada kita semua. Tabib Lukas dalam Kisah 1 ayat yang pertama berkata kepada Theophilus, Kisah 1 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan
Yesus. Yang dikerjakan, yang diajarkan oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus pada saat ini pesannya kepada kita semua untuk kita lakukan kehendak perintah Dia, dan habis itu ajarkan kepada orang lain. Yaitu yang pertama, mengendalikan emosi kita, kegeraman, kemarahan, kata-kata kotor, tinju atau kepahitan. Kalau tidak dilepaskan, itu akan menjadi akar pahit. Waktu kita bertemu, waktu kita berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, orang yang telah memfitnah kita, orang yang telah memaki kita, waktu kita berhadapan dengan muka, disitulah kita harus bisa melakukan kehendak Tuhan, yaitu pesan Tuhan, yaitu mengampuni orang itu. Berat, ya. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Setelah kita dapat melakukan hal ini, kita pun dapat mengajarkan kepada orang lain supaya melakukan pesan dari Tuhan ini. Sebab itu lewat pengampunan supaya hati ini ada sukacita dan ada damai yang menimbulkan kekuatan tubuh, imun dalam tubuh yang memberikan obat kekuatan dalam hidup ini untuk melawan, mematikan virus-virus penyakit. Apalagi sekarang virus-virus COVID-19 itu merajalela di mana-mana. Saya tuh yakin dan percaya, hidup ini harus penuh dengan sukacita. Hidup ini harus penuh dengan kegembiraan. Supaya ada kekuatan imun dalam hidup ini. Dan kita akan menjadi orang yang kuat, yang perkasa. Orang yang luar biasa. Sebab itu hati yang kedua yang Tuhan pesankan kepada kita, hati untuk melayani satu sama lain dalam Yohanes 19 ayat yang ke-26. Yohanes 19 ayat yang ke-20. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan diletakkan dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Amin. Dalam Yohanes itu, di situ juga dikatakan juga, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, yaitu Yohanes, inilah ibumu. Untuk Yohanes memandang kepada Ibu Maria. Dan Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib kepada Ibu Maria, inilah anakmu. Itu yang Tuhan pesankan, ajarkan kepada kita untuk kita saling mengasihi antara jemaat. Yaitu yang diajarkan kepada kita untuk kita melakukan, yaitu hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam Lukas 8 ayat 19 ayat 21. Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Lukas 8 ayat 19. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena banyak orang. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Kita yang melakukan firman, yang melakukan dengan baik firman, kita adalah saudara-saudara dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu yang Tuhan pesankan, supaya hidup ini hidup yang berarti. Lakukan. Yesus sebagai kepala memerintah kepada kita sebagai anggota tubuhnya untuk mengerjakan perintah itu. Sebab itu kalau kita sudah mengerjakan hal itu dengan baik, itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan sebagai kepala akan memberkati umatnya, tubuhnya, dan akan memberikan sukacita, damai ilahi, dan kekuatan dalam hidup ini. Yang ketiga, hati untuk mengajak keluarga, teman yang belum mengenal Tuhan untuk kenal Tuhan agar dapat bersama-sama ke Firdaus. Dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itulah yang Tuhan lakukan, Tuhan ajarkan melewat pesannya pagi hari ini, yaitu mengajak kita siapapun, baik itu penjahat, baik itu siapapun yang kita kenal, kita berikan firman, kita ajak dia supaya dia juga menikmati Taman Firdaus bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan amanat agung, menjalankan amanat agung Tuhan kita dalam Matius 28, 19 ayat 20 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. dan baptislah mereka dalam nama Bapa Dalam dan nama Anak Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah Amin. mereka Ajarlah. melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Itulah pesan Tuhan kepada kita untuk kita memberitakan Injil, untuk kita menyampaikan pesan kabar baik. Supaya apa? Supaya kita bisa mengajak orang lain, teman, keluarga kita, sobat kita, tetangga kita untuk mengenal Tuhan Yesus dan mengajak dia ke Taman Firdaus bersama-sama kita. Itu yang diajarkan Tuhan. Yang keempat, hati yang tidak mau sedetik pun ditinggal oleh Tuhan. Markus 15 ayat yang ke-34. Markus 15 ayat yang ke-34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Inilah yang diajarkan Tuhan, pesan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus waktu berteriak ditinggalkan oleh Bapaknya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pesan ini diajarkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, untuk tetap memanggil, jangan meninggalkan aku Bapa. Tuhan Yesus jangan tinggalkan aku. Seperti yang diajarkan oleh Daud. Daud mohon jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku dalam Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Mazmur 51 ayat yang ke-13. Maka aku akan mengajarkan kepadamu, kepada orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mazmur 51 itu mengatakan bahwa Daud mohon jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 139 ayat yang ke-7. Mazmur 39 ayat yang ke-7. 139. Di situ mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Itulah Daud dengan berkata dengan jujur dia, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Itulah yang Tuhan inginkan, pesan Tuhan, supaya kita dapat berkata senantiasa kepada Dia yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa, jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Pesan yang kelima, yaitu hati yang haus akan Tuhan. Dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28. Yohanes 19 ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Aku haus. Biarlah hati kita penuh kehausan akan kasih Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ingin hidup penyegaran dari Tuhan. Aku haus. Itulah yang Tuhan ajarkan. Supaya kita senantiasa punya hati yang haus akan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Yang keenam, hati yang intim dengan Tuhan.
baik dalam keluarga, dalam pekerjaan. Lukas 23 ayat yang ke-40. Tetapi 6. yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut Lukas 23 ayat 46. Lukas 23 ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sampai akhir kehidupan kita tetap mengarah kepada Tuhan. Yang Tuhan ajarkan pesan, yaitu sampai akhir kehidupan kita menyerahkan roh kita kepada Tuhan. Itulah sampai dengan akhir ini kita hidup berkenan pada Tuhan. Roh kita serahkan kepada Tuhan, karena roh itu adalah milik Tuhan. Yang terakhir, hati yang senantiasa bersyukur atas penyelesaian tugas, yaitu waktu kita bekerja seharian, waktu kita melakukan aktivitas sehari-hari, dan pada malam hari kita patut bersyukur setiap hari. Sebab itu dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Inilah tugas kita untuk melayani Tuhan. Inilah tugas kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita melakukan pekerjaan yang dipercayai kepada Tuhan kepada kita. Kita melakukan aktivitas kita, dan pada malam hari, sore malam hari, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah selesai tugasku hari ini, Tuhan. Sebab itu di gereja kita GBT Kristus Pancaran Kasih Rangka Besar, setiap hari mulai Senin sampai Sabtu, saudara yang tidak berhalangan, saudara dapat bertekuk lutut merendahkan diri di hadapanmu dalam gerakan 78, yaitu doa bersama-sama seluruh jemaat di rumah masing-masing, mulai jam 7 malam hingga jam 8 malam. Disitulah kita masing-masing dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena selesai aktivitas kita, dan kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan hari ini kepada kita. Kita kerjakan terus sampai selesai kehidupan ini, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Salibnya. Glora pataka, yes. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari jemaat yang di rumah, siapkan roti, anggur kalau ada, kalau tidak air putih tidak apa-apa. Kalau tidak ada roti, snack boleh, siapkan. Siapkan hati ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya
Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Mari, saudara-saudaraku, kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab dia, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah yang kita junjung tinggi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang kita junjung tinggi ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama-sama. Mengucap syukurlah pada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas kasih kuasa-Mu. Kami percaya Engkau melingkupi kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Malaikat Tuhan akan menyertai kami kemanapun kami pergi, keluar masuk rumah. Malaikat Tuhan akan menyertai kami dari orang-orang yang bermaksud jahat. Dan akan mematikan setiap virus-virus penyakit yang akan hinggap dalam tubuh kami. Karena kami tahu tubuh ini milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita ke atas. Mari jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada. Angkat tangan ke atas. Tuhan Yesus memberkatimu dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ilahi dari Bapa Surgawi turun atas kita, melingkupi kita semua, dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing kita, menolong kita, menghibur kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas segala berkat ini. Bapa, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Terima